Ya, ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, hari ini kita bertemu gitu ya. Dalam hal ini berkaitan dengan metodologi penelitian ya, terutama di riset S3 Ilmu Ekonomi Syariah gitu ya. Di mana dalam hal ini saya berdasarkan pendekatan kuantitatif ya Bapak Ibu. Jadi bukanlah pendekatan kualitatif gitu ya. Nah, jadi dalam hal ini perkuliahannya dan sudah saya laporkan juga kepada prodi gitu ya, dan juga dikomunikasikan kepada program studi yaitu Bapak Dr. Andri. Jadi dalam perkuliahan kita ini Bapak Ibu uh, apa ya punya outcome gitu ya, punya outcome yaitu selain kita berteori gitu ya, atau dalam hal ini membahas mengenai teorinya gitu ya, dan juga kita praktikan langsung gitu ya di dalam penulisan paper gitu ya. Nah, di mana dalam penulisan paper ini merupakan salah satu dari output dari ini ya output dari model pembelajaran ya dengan sistem apa gitu ya, dengan sistem yang ada pada saat ini gitu ya. Jadi kita bukan hanya dituntut output gitu ya, tetapi juga outcome-nya. Nah, outcome-nya apa gitu ya? Nah, jadi dalam perkuliahan ini Bapak Ibu kita menyajikan sedikit presentasi ya, dan nantinya di setiap perkuliahan Bapak Ibu kita menyusun paper ya, nanti sepenuhnya biar saya pandu gitu ya, kemana ditujukan ya, bagaimana model penulisan ya, sehingga paper ini nantinya gitu ya bisa berkontribusi gitu ya terhadap akreditasi program studi gitu ya, di mana akreditasi program studi dengan sistem 9 standar saat ini gitu Bapak Ibu, yaitu berbeda sekali ya dengan yang dahulunya 11 standar ya, di mana pada sistem ini kolaborasi antara dosen ya, mahasiswa dan juga alumni merupakan nilai tambah gitu ya dalam pengisian borang tersebut gitu ya. Jadi perkuliahan kita ini diharapkan bisa bermanfaat ya. Jadi kalau saya lihat di sini jumlah pesertanya ada 28 orang gitu ya. Jadi nanti kita pecah ini ya, dalam satu paper itu ada 2 mahasiswa ya. Dalam 2 paper ini melibatkan autor yaitu prodi ya sendiri dan juga dosen pengampunya gitu ya, dan juga tentu saja mahasiswanya Bapak Ibu. Dan itu nanti sepenuhnya saya pandu gitu ya, bagaimana dalam hal ini tulisan ini bisa diterbitkan ya dari teori yang kita pelajari pada saat ini gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu perkuliahan kita gitu ya punya outcome gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar kuliah biasa gitu ya, teori biasa langsung dalam hal ini selesai gitu ya. Nah, tentu saja dalam hal ini kita punya luaran ya, luarannya berupa tulisan ilmiah. Nah, jadi dalam penulisan paper itu Bapak Ibu, di dalam hal ini kita menganut dalam hal ini kita di dunia riset itu sendiri gitu ya, itu hampir Bapak Ibu ya 80% ya, itu terutama di bidang ekonomi ya, bidang ekonomi baik itu syariah mungkin bisa juga ya, itu dengan pendekatan kuantitatif gitu ya. Jadi dengan pendekatan kuantitatif itu sendiri memudahkan Bapak Ibu ya diterima tulisannya ya. Ya, kenapa dengan pendekatan kuantitatif ini punya kelebihan ya? Karena dengan pendekatan kuantitatif ini kita punya fakta gitu kan, kita punya angka, dan fakta dan angka tersebut itu tidak bisa dikritisi oleh orang lain gitu ya. Karena itu adalah angka gitu kan, bukanlah dogma gitu kan. Ya kalau dogma atau juga narasi masih bisa di apa ya, bisa di debat ya, debatable terjadi gitu ya. Tapi kalau berdasarkan fakta, angka ya, nah ini tentu saja sulit ya. Sehingga dengan pendekatan kuantitatif ini Bapak Ibu lebih apa ya, lebih memudahkan Bapak Ibu tulisannya nantinya diterima ya. Nanti kita lihat Bapak Ibu. Nah, sebelumnya dengan uh, dengan alat analisa statistik, apakah Bapak Ibu sudah biasa gitu kan? Saya kira waktu di S2 udah biasa ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi jadi dalam pertemuan kali ini nantinya
dengan pertemuan saya gitu ya, kita menyusun paper ya. Pertama dengan alat bantu statistik yang pertama WordPLS gitu ya. Pertemuan ini ya, pertemuan berikutnya nanti kita dengan pendekatan alat statistik yang namanya Smart PLS, SEM Smart PLS gitu ya. Kemudian juga nantinya yang ketiga kita pendekatannya adalah dengan pendekatan stata gitu ya. Ya, kemudian juga yang keempat nantinya pendekatan AMOS gitu ya. Nah, jadi dengan empat alat tool statistik tersebut setidaknya kita bisa melahirkan paper gitu ya. Nah, di sini ada 34 ya Bapak Ibu ya. Dikurang 2, ya 34 mahasiswa ya. Jadi dalam 34 mahasiswa nantinya lahir 16 paper yang terbit gitu ya. Jadi sesuai dengan diskusi dengan Pak Andri kemarin gitu ya. Jadi nggak perlu Scopus gitu ya. Yang penting dalam perkuliahan ini kalau bisa sebelum akhir kuliah berakhir gitu ya, tulisannya sudah terbit sebanyak 16 tulisan. Nanti bagaimana teknisnya ya kita berdiskusi ya Bapak Ibu. Jadi salah satu dari proses menghasilkan tulisan tersebut yaitu ya dengan pendekatan kuantitatif ya. Jadi apa dikatakan dengan pendekatan kuantitatif ini Bapak Ibu ya. Jadi dengan pendekatan kuantitatif di sini yaitu ya dalam hal ini kita mengajukan hipotesa gitu ya. Jadi dari hipotesa tersebut gitu ya, nanti ada pembuktian. Nah, pembuktiannya itulah yang dikatakan dengan pembuktian empiris atau juga ya studi empiris gitu ya. Jadi pembuktian dari studi empiris yaitu kita harus punya hipotesa. Nah, kalau penelitian kualitatif itu yang berbedanya ya, Bapak Ibu. Kualitatif tidak ada hipotesa. Nah, jadi dalam riset kuantitatif itu ada hipotesa gitu ya. Maka dalam hipotesa kita butuh alat ya, alat bantu. Nah, alat bantu itulah nantinya kita pelajari dalam perkuliahan kita ya dengan beberapa pendekatan alat ya. Jadi salah satu dari pendekatan alatnya yaitu kita dengan menggunakan WordPLS itu sendiri ya. Jadi penyajian dengan WordPLS di sini ini adalah pendekatan SEM ya Bapak Ibu ya, Structural Equation Modeling. Nah, jadi kalau kita menggunakan pendekatan SEM, maka nanti kita mengenal apa yang dikatakan dengan variabel laten gitu ya. Kemudian juga variabel apa gitu ya? Variabel laten dan juga variabel yang bukan laten gitu ya. Atau juga observed atau juga unobserved variable gitu ya, yang sudah Bapak Ibu mungkin pelajari ya pada metodologi penelitian di dosen sebelumnya gitu ya. Nah, jadi kita dalam hal ini praktiknya ya bagaimana dengan pendekatan ya structural equation modeling ya. Dalam hal ini kita menyelesaikan kasus yang sifatnya laten atau juga yang bukan laten atau juga observed atau juga yang unobserved variable gitu ya. Jadi ciri dari pendekatan structural equation modeling ini ya di operational variable Bapak Ibu itu nantinya ya ada dibentuk tabel gitu ya. Nah, di mana dalam tabel operational variable itu kita mengenal ada yang namanya variable, ada namanya subvariable, ya kan, ada yang namanya dimensi, ya kan, ada namanya indikator dan ada namanya skala gitu ya. Nah, itu semuanya saya kira di pertemuan 1 sampai 7 udah dibahas ya Bapak Ibu. Nah, jadi pendekatan structural equation modeling ini ya itu ditujukan khusus untuk yang variabel yang tidak apa gitu ya, tidak punya diukur dari bobot indikator gitu ya. Jadi bukan pengukurannya pada bobot variabel Bapak Ibu. Nah, jadi di sini lebih menganalisa indikatornya. Nah, jadi dari indikator yang membentuk konstruk itulah nantinya sebagai variabel yang terbentuk dari beberapa indikator. Nah, jadi pendekatan SEM ini adalah teknik analisa multivariat di mana peneliti menguji hubungan antar variabel ya yang kompleks. Dan SEM ini adalah gabungan dari dua metode statistik yang terpisah ya, yang dikembangkan dalam ilmu psikologi sebenarnya ya. Bapak Ibu ya. Kemudian kesimpulannya SEM ini adalah analisa multivariat sebagai hasil penggabungan analisa faktor ya dan model persamaan simultan antar variabel yang kompleks ya, baik secara rekursif maupun juga non rekursif untuk memperoleh hasil komprehensif.
Nah, di sini dalam analisa multivariat ya tujuannya kita menganalisa ya, itu analisa varian gitu ya. Kemudian juga regresi berganda ya, kemudian juga regresi logistik. Nah, di sini Bapak Ibu kita harus bedakan ya, mana itu regresi berganda ya di dalam disertasinya ya, dan mana itu dikatakan dengan regresi logistik. Nah, kemarin pada apa ya, pada mahasiswa S3 gitu ya, itu ada yang menggunakan pendekatan regresi logistik ya, saya lihat gitu ya. Nah, di situ ciri dari regresi logistik adalah Y-nya ya, atau juga dependent variable-nya itu adalah kategorikal ya, atau menggunakan pendekatan skala nominal ya. Nah, itu dari ciri regresi logistik ya. Nah, dengan regresi berganda di sini yaitu untuk melihat hubungan variabel gitu ya. Untuk melihat hubungan variabel yang dalam hal ini sifatnya linear ya. Jadi itulah yang dikatakan dengan pendekatan regresi berganda ya. Ya, sedangkan analisa of varian yaitu hanya kita mendeskripsikan. Nah, itulah dia lahirnya ya statistik mean gitu ya, statistik maksimum ya, statistik minimum ya, statistik standar deviasi. Nah, itu semuanya adalah analisa varian gitu ya. Nah, sedangkan analisa cluster atau juga analisa explanatory faktor analisis ya itu lebih apa lagi gitu ya, lebih khusus lagi ya, yang merupakan pengembangan dari regresi berganda ya. Dan dalam hal ini kita menganalisa ya dengan basis varian ya, varian base. Ya, di sini nantinya untuk pendekatan SEM, Bapak Ibu, gitu ya, itu bisa kita menggunakan Lisrel ya. Nah, kemarin juga ada dosen yang sudah memberikan bahan untuk itu ya, Lisrel. Saya kira Bapak Ibu sudah sip dan mempelajarinya, gitu ya. Nah, ini Amos juga nanti kita lihat ya, dan juga ada alat statistik lain yang namanya EQS, M+, dan sebagainya ya. Jadi software basis varian ini, gitu ya, salah satu dari software basis varian yaitu Smart PLS, Word PLS, ya PLS Graph, ya Visual PLS, dan juga sebagainya. Nah, harapannya ini nantinya semuanya kita praktikkan, Bapak Ibu ya, di disertasinya. Nah, alasan menggunakan SEM, gitu ya. Jadi alasan menggunakan SEM yang sifatnya di sini adalah menguji model penelitian yang sifatnya kompleks dan simultan, gitu ya. Di mana pendekatan SEM ini menganalisa variabel yang tidak dapat tidak dapat diukur secara langsung, unobserved gitu ya. Ya, kalau dia skala rasio, ya itu tentu saja bisa gitu ya diobservasi secara langsung karena jelas gitu kan. Jelas ukurannya. Tetapi kalau misalnya yang punya dimensi, yang punya indikator itu semuanya adalah unobserved gitu ya. Misalnya cantik gitu kan. Nah, itu adalah unobserved gitu. Cantik itu terbentuk dari apa gitu ya. Nah, dari beberapa dimensi-dimensi yang tidak bisa diukur secara langsung ya. Dan memperhitungkan kesalahan pengukurannya gitu ya. Nah, disinilah pendekatan SEM alasannya kita gunakan ya. Ya, jadi gitu kita menggunakan SEM basis kovarian atau juga SEM basis varian gitu ya. Di mana dalam pendekatan SEM cirinya Bapak Ibu itu ada namanya spesifikasi model gitu ya. Jadi dari spesifikasi model misalnya X1, X2, X3 gitu ya. Nah, X1 itu harus kita spesifikasikan ya, terbentuk dari beberapa indikator dengan notasi yang ada gitu ya. Jadi dalam SEM ya pendekatan spesifikasi model ini kita lakukan ya. Nah, kemudian juga kalau dengan pendekatan SEM kita bisa menganalisa ya, baik itu menggunakan data sekunder maupun juga data primer gitu ya. Jadi yang dikatakan dengan data sekunder itu data yang berasal dari pihak ketiga. Sedangkan yang dikatakan dengan data primer itu adalah data yang berasal dari responden langsung di lapangan ya. Itu namanya data primer ya. Jadi baik itu data primer maupun juga data sekunder, nah itu bisa saja ya lebih diselesaikan ya dengan pendekatan SEM. Tapi lebih bagus ya Bapak Ibu itu untuk data primer ya. Kenapa data primer? Ya karena data primer itu terdiri dari merupakan persepsi gitu ya. Persepsi yang terdiri dari beberapa indikator ya, di mana masing-masing dari indikator itu nantinya akan direfleksikan gitu ya.
reflektif terhadap dimensi, ya. Nah, jadi nanti bagaimana hubungan antara dimensi, maka terdapat hubungan yang disebut dengan non rekursif, gitu ya, hubungan timbal balik dalam pemilihan model SEM di sini, gitu. Nah, dari situ, jadi kita membentuk model struktural yang pertama, gitu ya. Ya, kemudian nantinya kita lahirkan, ya, mengevaluasi model, gitu ya. Nah, karakteristik model SEM di sini, ya, terutama jumlah indikator kan harus diperhatikan, ya, Bapak Ibu. Jadi jumlah indikator setiap variabel laten atau juga variabel konstruk, nah itu harus ada, ya. Ya, namanya juga kita mengobservasi variabel yang tidak wujud, gitu ya. Maka harus punya butir, ya, harus punya indikator, gitu ya. Nanti boleh kita didemokan, ya, Bapak Ibu. Ya, bagaimana hubungan antara variabel laten dan juga konstruk indikatornya, maka ada ukurannya. Nah, ada namanya pengukuran reflektif. Ya, pengukuran reflektif artinya dimensi yang terbentuk itu direfleksikan dari apa? Dari beberapa butir-butir indikator. Itu namanya pendekatan reflektif. Nah, sedangkan pendekatan formatif, ya, dari beberapa dimensi yang ada melahirkan beberapa indikator. Nah, jadi tanda panahnya berbeda, ya, Bapak Ibu, antara pendekatan reflektif dengan juga pendekatan formatif, gitu ya. Nah, tidak menjadi masalah katanya. Ya, sedangkan SEM itu hanya bersifat reflektif, ya, artinya beberapa butir-butir indikator tadi direflektifkan dari beberapa dimensi, gitu ya. Kemudian juga kompleksitas model, ya, dapat mengestimasi model yang kompleks dengan banyak jalur. Kemudian juga dengan jenis model struktural, di mana hanya mampu mengestimasi model satu arah, ya, rekursif. Jadi hubungan timbal balik non rekursif tidak dapat diestimasi, ya, sedangkan CBSEM mampu mengestimasi model yang non rekursif, ya. Nah, kemudian juga Bapak Ibu, dalam pendekatan SEM ini, gitu ya, itu ada ukuran sampel, apalagi Bapak Ibu menggunakan AMOS, gitu ya. Ya, jadi dalam pendekatan AMOS minimal sampelnya 250 malah, gitu ya. Nah, jadi dengan 250 semakin banyak ukuran sampel, maka semakin bagus hasil. Nah, tapi nantinya ada beberapa alat lain yang dalam hal ini bisa menutupi jumlah sampel yang banyak tersebut. Kalau sampelnya dikit bagaimana? Ya, kalau sampelnya sedikit, nah inilah salah satunya nantinya, ya, misalnya dengan jumlah responden 35 atau juga 50 orang, maka bisa, ya, dengan Watt PLS atau juga Smart PLS. Kalau AMOS, ya, hasilnya tidak bagus, ya, Bapak Ibu. Kemudian distribusi data, ya. Jadi di sini ciri dari SEM, ya, tidak dituntut kita untuk adanya asumsi distribusi data, ya, atau disebut dengan normalitas, gitu ya. Jadi normalitas karena apa? Ya, pendekatan SEM ini merupakan pendekatan yang non parametrik, ya, artinya bisa terdistribusi data secara normal maupun juga tidak secara normal. Nah, jadi tidak diwajibkan hukumnya, ya, dengan pendekatan SEM ini. Jadi kalau misalkan pengujinya minta mana uji distribusi normalnya, gitu ya, atau normalitas datanya, gitu ya. Nah, ini tidak wajib, ya, Bapak Ibu. Kemudian juga data tidak lengkap, ya. Ya, tetap tidak masalah, ya, sepanjang missing value-nya masih di bawah batasan, ya. Nah, kemudian juga skala pengukurannya. Nah, jadi kita bisa mengukur variabel yang skalanya ordinal, ya, kemudian juga untuk skala dummy atau juga binary. Nah, inilah nantinya yang disebut dengan analisa kategorikal dan juga bisa menggunakan skala rasio malah, tapi tidak dianjurkan, ya, Bapak Ibu. Jadi kalau untuk skala rasio untuk SEM, ya, tidak dianjurkan. Ya, karena apa? Ya, karena SEM ini khusus untuk mengukur yang unobserved variable. Ya, sedangkan skala rasio itu bukanlah unobserved variable, tapi observed variable, ya, sudah jelas indikatornya, ya. Jadi kalau mahasiswa menggunakan AMOS, ya, sementara analisanya analisa data sekunder, ya, nggak masalah sih, cuman ya kurang tepat, gitu ya, tidak relevan, ya, dengan data lain. Nah, di sini inilah, ya, bedanya antara konstruk reflektif tadi, Bapak Ibu, ya, antara konstruk reflektif dengan konstruk formatif. Jadi konstruk reflektif dari dimensi terbentuk 3 indikator, ya.
Sedangkan konstruk formatif terbentuknya indikator, ya terbentuknya dimensi ini ya karena ada beberapa indikator pembentuk. Ya, inilah namanya. Nah, jadi dalam memilih konstruk reflektif atau juga konstruk formatif, kalau di riset kita kebanyakan yang mana nih, Bapak Ibu kira-kira? Apakah reflektif atau formatif? Yang formatif, Prof. Ya, kalau untuk riset ilmu apa ya, kita kalau misalkan menggunakan ini Pak ya, menggunakan kuesioner gitu ya. Nah, kuesioner itu kan ada beberapa pertanyaan yang kita ajukan ya. Misalnya motivasi karyawan gitu ya, atau juga kinerja karyawan gitu kan. Nah, formatif atau reflektif kira-kira Pak? Nah, saya kira reflektif ya. Ya, misalnya motivasi ya. Motivasi Kalau itu saya terbentuk sering sih yang formatif. formatif ya. Artinya misalnya Iya. motivasi gitu ya. Motivasi itu terbentuk dari apa? Atau motivasi terdiri dari. Nah, kan itu yang formatif atau reflektif gitu ya. Nah, kalau menurut saya adalah konstruk reflektif gitu ya. Jadi motivasi itu reflektif dari apa? Ada motivasi A, ada motivasi B, ada motivasi C gitu ya. Nah, kemudian juga nah ini ya, jadi kriterianya apakah indikator merupakan konsekuensi atau penyebab konstruk ya. Jika konsekuensinya itu adalah reflektif ya. Jika karena penyebab itu adalah formatif. Nah, ini aja kriteria yang kita pegang Bapak Ibu ya. Nah, kemudian WPLS. Jadi WPLS ini adalah alat statistik yang digunakan mengidentifikasi hubungan linear maupun juga non linear. Nah, sekarang yang dikatakan dengan hubungan linear itu yang bagaimana, Bapak Ibu? Ini saya kira di pertemuan 1 sampai 7 udah ada ya, udah dibahas ya. Yang mana hubungan linear, mana hubungan non linear. Kira-kira Bapak Ibu, silakan. Ada yang bisa mengungkapkan pendapatnya? Kalau linear itu, Prof, ya yang saling berhubungan deh. Kalau non linear, Yang non linear tidak berpengaruh gitu. ya. Jadi kalau dia hubungannya linear itu hubungan satu arah gitu Pak ya. Artinya Ya saling satu arah. ya Saling hubungan satu arah. berpengaruh. Jadi X terhadap Y. Nah, itu adalah hubungan linear. Hubungan linear antara X, naiknya X satu satuan itu akan menyebabkan berubahnya Y sebesar satu satuan. Itu hubungan yang linear. Tapi ketika kasus hubungan non linear terjadi gitu ya, apabila X berpengaruh terhadap Y tapi diperantarai gitu ya, atau diperkuat atau juga diperlemah oleh Z, maka itu adalah hubungan non linear. Nah, itulah dia Pak ya. Jadi hubungan non linear ini bisa memperkuat atau memperlemah atau juga memperantarai antara hubungan antara X terhadap Y gitu ya. Nah, itu dikatakan. Nah, jadi untuk kasus-kasus yang non linear itu lebih tepat ya Bapak Ibu ya dengan pendekatan SEM ya kita selesaikan. Walaupun dengan SPSS itu bisa ya, tapi ada menghitung manual lagi kita. Tapi dengan pendekatan SEM tinggal tarik garis. Dan WPLS ini merupakan alat statistik yang digunakan untuk mengidentifikasi hubungan linear maupun juga non-linear antar variabel laten ya, dan mengkoreksi nilai koefisien jalur berdasarkan hubungan tersebut. Kesimpulannya, WPLS merupakan alat statistik berbasis MPLS yang digunakan oleh peneliti untuk menguji hubungan linear maupun juga non-linear atas variabel laten. Gitu ya. Jadi bukanlah variabel yang bukan laten. Nah, tapi variabel laten. Makanya WPLS ini lebih tepat digunakan untuk data primer dibanding dengan data sekunder. Itu ya, Bapak Ibu. WPLS dapat memberikan ilustrasi hubungan nonlinear berupa scatter plot, gitu ya. Nah, jadi ada hubungannya. Kelebihannya itu ya, Bapak Ibu. Jadi ada diagram pencar atau disebut dengan scatter plot. Ya, sejauh mana jawaban responden tersebut tergambar gitu ya, di mana di scatter plotnya. Ya, apakah orang banyak jawabnya 4 gitu ya, apakah banyak jawabnya 5 gitu ya, itu di scatter plot.
Watt PLS mengestimasi nilai p-value untuk koefisien jalur secara otomatis ya. Watt PLS dapat memberikan beberapa indikator fit model yang dapat berguna untuk membandingkan model terbaik antar berbagai model yang berbeda ya. Watt PLS dapat memberikan hasil koefisien dan nilai P untuk model moderasi secara langsung. Watt PLS dapat memberikan nilai efek langsung ya, nilai total efek itu disebut dengan F square atau juga efek size gitu ya. Watt PLS memberikan nilai full collinearity ya, hubungan linear ya, secara penuh yang digunakan menganalisa multikolinialitas ya. Ya, jadi untuk hubungan antar variabel jagonya itu Watt PLS. Algoritma yang digunakan oleh Watt PLS meminimalkan masalah multikolinialitas antar variabel laten meskipun terjadi overlap indikator ya. Watt PLS dapat memberikan output nilai pengaruh tidak langsung dan total efek beserta nilai P standard error dan juga efek size ya. Watt PLS dapat memberikan output nilai validitas prediktif berupa Stone-Geiser square coefficient. Nah, ini nantinya akan kita demokan semuanya, Bapak Ibu. Nah, jadi caranya ya ini ya, kita klik ya apanya ya, file aplikasinya ya. Jadi file aplikasinya ini Bapak Ibu gratis ya. Nah, gratis dia untuk 3 bulan saja gitu ya. Artinya ketika kita download dari mana? Dari situs Watt PLS. Mungkin bisa saya, apakah kalau ini direkam bisa nggak ya diminimizekan? Ya, coba ya kita lihatkan. Nah, jadi dari sini ya Bapak Ibu, nah bisa di-download Watt PLS dari Toledo, Texas, Amerika ya. Profesor Netcock. Ya. Saya pun juga di Facebook ini udah sering komunikasi dengan Profesor Netcock ini. Dan downloadnya di sini ya Bapak Ibu ya, di menu ini. Download free trial. Nah ini. Nah jadi untuk saat ini di versi 2020 itu sudah ada versi 7 Bapak Ibu ya. Nah versi 7 yang bisa Bapak Ibu download di komputernya masing-masing. Untuk tugas paper ini nantinya kita pakai boleh versi 7, boleh versi 6, boleh versi 5 dan sebagainya ya. Nah, versi 7-nya Bapak download dari sini ya. Dari Google Drive ya, klik Google Drive. Versi 6 gitu juga ya, boleh dari Dropbox boleh. Atau dari Soften USA boleh. Ya. Kemudian juga ketika download ya otomatis menginstal MATLAB-nya ya, artinya bahasa pemrogramannya. Begitu seterusnya ya. User manualnya pun juga bisa Bapak Ibu download dari sini ya, dari situs Watt PLS Amerika Serikat ya. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau kita diskusikan sebelum kita demokan? Ya, cukup jelas ya Bapak Ibu? Ya, cukup jelas. Nah, sekarang kita demokan. Saya stop share dulu. Ya, lagi proses ya, Bapak Ibu. Pak Dokter, Silakan, Pak. kira-kira perbedaan antara Smart PLS dengan Watt PLS itu apa kira-kira mungkin Pak Dokter? Apakah ada perbedaan yang signifikan keduanya? Kelebihannya apa kira-kira, Dokter? Perbedaannya yang jelas Pak dari sisi pabriknya Pak ya. Itu dia. Jadi kalau dia Watt PLS itu dikembangkan oleh Profesor Netcock dari Texas, Amerika ya. Nah, sedangkan Smart PLS ya itu dikembangkan oleh yang namanya profesor dari Jerman Pak ya.
Tapi semuanya ya tetap komersil gitu ya. Artinya mau kita pakai Smart PLS atau juga Watt PLS itu hanya beda pabrik ya, dan beda pemegang lisensinya ya. Jadi Profesor Hayes ya di Jerman ya. Tapi yang paling populer sekarang itu adalah Smart PLS ya Bapak Ibu. Watt PLS ini kurang populer ya, karena apa? Visualnya ya belum berwarna. Itu kekurangannya. Nah, ini sudah ada ya. Mungkin bisa kita share screen. Nah, jadi ketika muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu gitu ya. Ini setelah kita install tadi ya. Nah, di sini dia berlaku apa ya? Ya berlaku 3 bulan ya Bapak Ibu. Berlaku 3 bulan. Nah, setelah itu, nah karena ini adalah trial Bapak Ibu ya, kalau mau kita bayar sekitar 800.000 gitu ya. Selanjutnya proses ya. Nah, dalam proses di sini, nah ada 6 proses Bapak Ibu ya, dalam Watt PLS. Step 1, step 2, terlihat ya Bapak Ibu ya. Step 1, step 2, step 3, step 4, step 5, step 6 ya. Nah, pada step 1 gitu ya. Nah, di sini kita membuat variabel diminta ya. Create project file ya. Ya, create project file, lantas kita buatlah filenya ya. Filenya yang terlebih dahulu udah kita simpan Bapak Ibu. Ya, misalnya kita simpan di ya kalau di laptop saya tersimpan di sini ya. Nah, jadi diminta kita punya file di mana filenya adalah file Excel ya. File Excel Bapak Ibu. Ya memang ini lebih bagus kita ketemu langsung Pak kalau untuk perkuliahannya gitu ya. Nah, setelah itu ya setelah kita punya file ya kita create seperti ini gitu ya. Maka ya bentar. Nggak nampak semuanya Pak Dokter. Nggak nampak ya Pak. Nah inilah kalau Zoom ini sedang rekaman ya gitu memang nggak boleh dia ngambil file tempat lain gitu. Bentar ya Pak. Nah ini terlihat Pak ya. Sudah step 2 ya. Nah sudah ya. Ya setelah itu baru read from file. Ya read from file. Ya kita dimintanya membuka file gitu ya. Di mana dalam membuka data file itu harus variabelnya ya atau juga file kita harus dalam bentuk Excel semuanya Bapak Ibu ya. Sudah dalam bentuk Excel. Ya, selanjutnya atau gini aja ya. Karena nggak nampak. Oke, Pak, data itu sudah kita olah dulu ya Pak? Ya, data itu sudah kita tabulasi dulu Pak ya di Excel ya. Nah, inilah ya contohnya ya. Jadi sudah kita, ini proses downloadnya ya. Dalam proses instalasinya ya. Terlihat ya Pak ya. Nah, setelah terinstall sedemikian rupa gitu ya. Ya, installnya saya kira nggak sulit ya, semuanya bisa. Ya Pak. Nah, ini proses instalasinya. Nah, ini. Jadi yang jelas di sini ada 6 langkah ya Bapak Ibu. Dalam Watt PLS itu ada 6 langkah ini yang kita selesaikan sehingga jadi model. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau kita diskusikan. Yang tadi saya tadi Pak, berarti ya, data Pak, untuk masukkan ke proses ini harus punya data dulu, ya kan gitu Pak? Ya, betul yang Pak. Sudah kita olah terlebih dahulu di Excel gitu Pak ya? Di Excel, artinya kita udah menyebarkan kuesioner, misalnya ke 30 orang. Ya kan, ke 30 orang kita punya data, gitu kan.
mungkin saya tampilkan dulu lah ya Pak ya, apanya ya, Excel-nya ya. Ya, saya coba tampilkan dulu Excel-nya sebagai berikut. Nah, jadi Bapak Ibu harus punya tabulasi seperti ini. Ini punya Arianto nih Pak, seri. Ya Pak, apa ya? Sudah punya variabel, ya sudah punya apa? Excel yang sudah Bapak tabulasi seperti ini. Jadi misalnya respondennya sebanyak, misalnya respondennya sebanyak 245 orang. Nah, jadi 245 orang, jawabannya semua dipastikan jangan ada yang nol, Pak ya. Semuanya punya jawaban yang itu tadi 1 sampai 5 ya. Jadi ini yang dikatakan dimensi. Dimensi terdiri dari 8 indikator. Nah, ini ya. Jadi indikator itu inilah Bapak Ibu ya. Ini indikator pertama, ini indikator kedua sampai indikator ke-8 pada dimensi yang pertama atau variabel yang pertama. Dimensi yang kedua 3 indikator. Nah, inilah Bapak Ibu isi ya, 3 indikator. Kemudian dimensi yang ketiga 3 indikator. Kemudian dimensi yang berikutnya ada 3 indikator. Ya, kemudian dimensi yang berikutnya ada 3 indikator. Nah, ini semuanya harus sudah Bapak tabulasi ya, hasil dari lapangan. Ya, silakan Pak. Datanya Pak Dokter. Ya, Pak. Ada Pak yang perlu kita diskusikan? Silakan. Untuk latihan. Iya, Pak. Nah, untuk latihan nanti saya sebar ini ya filenya. Data ini. Saya kirim file inilah nantinya. Pak Dokter, itu filenya disimpan dalam bentuk CSV ataupun dalam bentuk XLS, itu dalam bentuk apa file disimpan nanti? Pak? Ya, kalau di dalam apa ini Pak? Kalau di dalam WordPress kita masih XLS. Tapi kalau sudah kita menggunakan aplikasi Smart PLS, kita harus save dia dalam bentuk comma delimited atau CSV. Itu bedanya. Ada lagi, Bapak Ibu, silakan. Nah, jika sudah gitu kan, maka nantinya kita proses lanjutan gitu ya. Kita proses lanjutan ya dengan apa ini ya, dengan WordPress tersebut gitu ya. Nah, ini Pak ya. Terlihat ya Bapak Ibu. Ya, setelah itu read from file, ya kita ambil datanya, all file. Ya, datanya di sini gitu ya. Oke, gitu ya. Artinya kita sudah punya data ya. Nah, tampilannya Halo Pak Dr. Iskandar, ini kayaknya jaringan bermasalah ini. Pak, presentasinya ada itu. Iya, suara Pak Iskandarnya nggak masuk. Oh iya, tadi mungkin apa tadi keluar. ya. Pak Iskandar, suaranya ya, hilang Pak Iskandar. Ya, ini udah masuk ya Pak ya. Oke. Ya. Untuk di layar terlihat Pak ya, bagaimana import YZ ya. Ya, terlihat. Terlihat ya. Nah, berikutnya artinya hasil tabulasi tersebut kita Excel-kan ya. Jadi kita udah masuk step 3 nih, Pak. Ya, setelah itu next ya. Ya, next ya, setelah itu finish. Ya, ini screen sharing minta stop lagi.
Ya, terlihat ya seperti ini, Pak. Maka kita sudah punya data yang komplit. Dianggap gitu ya. Yes ya. Ya, ini. Nah, ketika sudah yes, maka kita sudah menyelesaikan step 2 ya. Berikutnya step 3. Nah, proses data, Bapak Ibu. Ya, proses data. Nah, jadi mengkalkulasi aplikasi. Oke. Setelah itu oke, Bapak Ibu ya. Nah, kita udah punya data seperti ini. Data the looks correct, yes ya. Nah, kita sudah selesai proses 3, maka berikutnya proses 4. Nah, proses 4 kita melakukan pemodelan, Bapak Ibu ya. Nah, pemodelan seperti ini. Ya, maka kita lakukan pemodelan yang mana latent variable kita buat ya. Ya, jadi misalkan latent variable itu halal misalnya ya. Halal mat. Nah, dimensinya ada 3. Misalkan ini adalah X1 ya Pak ya. X1 di operational variable kita buat apa dia? Itu teorinya ya. Setelah itu save. Ya, save. X1 Nggak menampil ya Pak. ini terlihat Pak ya. Ini cuma yang sampai step 4 tadi. Ini udah terlihat Pak ya. Oke, X1. X1 ya. X2 create latent variable. Ya, S2. Ya, dengan indikator ada 8. Save ya. Dah. Kemudian X3. Ya. Ada 3 indikator Bapak Ibu. Nah, ini ya. Jadi boleh kita geser kemanapun dia. Udah. Setelah itu Z ya, ada misalkan variabel yang dikatakan nonlinear tadi ya. Artinya variabel yang memperkuat hubungan atau juga memperantarai hubungan ya. Ya, boleh kita bentuk dia. Ya, sebagai latent variable. Ya, misalnya Z ya. Ya, ini Pak ya. Ya, kemudian bentuklah Y-nya. Ya, misalnya Y ini. Y, misalkan Y itu ada 6 indikator ya. Ya, ini. Save. Ya, Bapak Ibu. Lantas kita tarik garis. Ya, kita klik create direct link, Bapak Ibu ya. X1 ke Y. Ya. X2 ke Y. X3 ke Y. Atau Z ke Y. Ya, atau juga variabel pemoderasi tadi X1 ke Z ya. Atau juga direct link X2 ke Z. X3 create direct link ke Z. Nah, jadi kita udah dapat model seperti ini, Bapak Ibu. Nah, setelah itu baru kita save modelnya. Atau juga mau kita tampilkan indikatornya dengan tampilan sebagai berikut. Ini ya. Terlihat ya, Bapak Ibu? Ada yang mau kita diskusikan? Silakan.
Nah, ketika model sudah berhasil kita bentuk seperti ini, gitu ya, maka kita save model. Save model, baru kita masuk proses berikutnya. Ya. Ya, setelah itu kita buat save model ya, Bapak Ibu, ke model berikutnya. Nah, kita sudah dapatkan itu. Silakan ada yang mau diskusi, Bapak Ibu? Nah, berarti kita sudah berhasil di step 5. Baru step 6. Ya, step 6 perform SEM analysis. Ya, kita klik perform SEM analysis. Hasilnya sebagai berikut, Bapak Ibu. Hasilnya tersaji sebagai berikut. Nah, artinya kalau kita baca, inilah modelnya Bapak Ibu ya. Artinya variabel yang memperkuat ini, hubungan X1 terhadap Y itu berpengaruh signifikan ya. Hubungan X2 terhadap Y itu berpengaruh signifikan karena ditandai dari nilai p-value-nya yang lebih kecil daripada 0,05 gitu ya. X1 gitu juga. X1 tidak ya, karena p-value-nya 0,14, berarti di atas 0,05. X3 Bapak Ibu tidak berpengaruh signifikan. Kenapa? Nilai p-value-nya 0,4. Jadi yang berpengaruh itu hanyalah X2 terhadap Y ya, karena nilai p-value-nya lebih kecil daripada 0,01. Nah, jadi kita sudah dapat model Bapak Ibu, tinggal kita turunkan ini menjadi sebuah persamaan. Silakan, ada yang mau kita diskusikan, Bapak Ibu? Nah, ini kan model persamaannya yang boleh kita save. Jadi boleh kita save. Jadinya ini nanti kita copy ke disertasi. Ya, save model into JPG ya. Klik ini Pak ya. Di model save model into JPG. Ya, baru kita save. Kita kasih nama. Nah, jadi inilah Bapak Ibu modelnya. Jadi hanya satu variabel yang berpengaruh signifikan. Sedangkan variabel peranan dari variabel pemoderasi itu menunjukkan tidak ada pengaruh yang signifikan. Ya, karena apa? Ya karena nilai hubungan X1 kepada Y melalui Z, gitu kan. Nah, ternyata dalam hal ini 0,12 ya. Nah, jadi tidak ada peranannya. Nah, setelah itu baru kita view general result ya, modelnya secara umum. Ya, kita save modelnya Bapak Ibu. Save model into text file ya. Nah, baru kita simpan model seluruhnya ya. Udah. Ya, baru kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya sebagai berikut. Ya, sebagai berikut. Nah, inilah hasilnya Bapak Ibu. Jadi model yang dihasilkan pertama dari sisi fit-nya model. Ya, ini ada kriterianya. Sedangkan nilai koefisiennya ya, nilai PET koefisiennya ini nilai PET koefisiennya ya. Sedangkan signifikan atau tidaknya bisa kita lihat dari nilai p-value-nya. Jadi p-value-nya X2 dengan Y ini yang berpengaruh. Kenapa? Dia lebih kecil daripada 0,05 Bapak Ibu ya. Sedangkan X1 tidak berpengaruh. X3 juga tidak berpengaruh. Nah, itu ya. Tapi X3 ya ke Y dengan diperkuat oleh Z itu berpengaruh. Ditandai dari nilai p-value-nya yang lebih kecil daripada 0,05. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau kita diskusikan. Jadi kita udah bisa buat estimasi model persamaan. Nah, untuk tugas Pak di lapangan, nantinya Bapak Ibu tulis ya artikel dalam bahasa Inggris ya. Section yang pertama adalah introduction. Ya, yang kedua itu adalah literatur review. Yang ketiga adalah method. Ya, yang keempat adalah result and discussion dan yang kelima itu adalah
conclusion. Nah, jadi dari subsection tersebut dibagi 2 kelompok ya, Bapak Ibu, yaitu ketua kelas saya kira yang membagikannya, atau saya langsung dari 43 ini dibagi apa ya, dibagi masing-masing 2 kelompok gitu, Pak. Yang diselesaikan dengan Watt PLS ya, paper yang dikerjakan dengan Watt PLS. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau diskusi? Untuk contoh papernya nanti Kalau boleh data saya. penelitian, Ya Pak. Silakan Pak. Pak, mohon maaf Pak, kalau data penelitian, data panel gimana Pak? Tahapannya Pak tetap sama atau? Sama Pak. Ya, 6 tahapan juga. Sama Pak ya? Ya. Cuman Oh, kalau dalam menggunakan pendekatannya kita analisa PLS tidak relevan data panel Pak. Kenapa? Ini sifatnya data panel itu semuanya adalah bukan unobserved variable gitu kan. Udah jelas variable yang construct semuanya kan. Jadi bukanlah variable yang unconstruct atau juga laten. Jadi kalau untuk data panel memang boleh sih boleh gitu kan, tapi ya tidak tepat gitu. Nah, jadi tulisan Bapak Ibu boleh dia itu tadi ya, boleh menggunakan data primer maupun juga data sekunder ya, dengan 20 responden pun juga bisa ya. Ini kelebihan dari Watt PLS ya, Bapak Ibu ya. Sampel kecil dia oke. Tapi kalau aplikasi lain tidak apa dia, tidak ini ya, tidak jalan. Ini jalan ya hasilnya. Nah, inilah terusnya di bawah ya. Jadi ini adalah cross loading yang menunjukkan apa ya? Validitas atau juga reliabilitas ya. Jadi ini combine loading dan juga cross loading sebagai uji validitas ya di dalam seperti misalnya SPSS ya. Silakan Bapak Ibu, ada lagi? Nah, untuk tugas papernya itu sectionnya tadi Pak, yang pertama adalah introduction ya. Section yang pertama, yang kedua literature review. Ya, yang ketiga method. Ya, yang keempat result and discussion. Ya, yang kelima conclusion. Dan yang keenam reference. Nah, itu di pertemuan berikutnya harapannya papernya sudah siap dan nanti kita review satu persatu. Ini judulnya boleh apa aja, Prof? Ya, boleh judulnya bebas. Atau gimana? Judulnya bebas. Tapi yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Apakah pegadaian syariah, gitu kan? Apakah fintech syariah, gitu kan? Ya, kita sesuaikanlah dengan prodi kita. Silakan, Bapak Ibu. Dokter, itu tadi maksudnya 2 kelompok, gimana maksudnya? Apa satu artikel 2 orang atau gimana? Ya, satu artikel 2 orang. Misalnya Pak Kamarudin Kamal dengan Pak Abdul Latif itu paper pertama ya. Saya bagi aja langsung. Ya. Jadi Pak Kamarudin Kamal ya dengan ini ganti-ganti namanya. Pak Kamarudin Kamal ya pokoknya dibagi ya. Pak Kamarudin Kamal misalnya dengan Pak Abdul Latif itu kelompok 1, kelompok 2 Ahmad Rifai dengan Alim, kelompok 3 Pak Asmaul Husna dan Atika Tambusai. Ya, kemudian Balagu dengan Pak Bambang, Pak Burhanuddin dengan Pak Daiman Sahgia. Nah, seperti itu seterusnya. Mungkin Komting nanti bisa membaginya. Berarti disesuaikan sama komisaris saja ya, Pak ya? Iya, Pak, disesuaikan dengan komisaris saja dan papernya maksimal 10 halaman. Pasti 1. Siap. Siap, Pak. Ya, nantinya di autor pertama nama mahasiswa pertama, mahasiswa kedua, gitu ya. Yang ketiga nama dosennya, yang keempat nama pengelola prodinya. Nah, itu. Ada lagi, Bapak Ibu? Hasilnya kita presentasikan menunggu instruksi prodi ya, kapan mau perkuliahan lagi, ya kita kita koreksi hasilnya. Silakan, Bapak Ibu. Izin bertanya, Prof. Ya, Bu.
tadi kan ada variabel Z ya pada Betul. saat nah, posisi variabel Z itu di mana kita mengetahui bahwa dia adalah moderating atau mungkin ada satu lagi yang disebut dengan intervening. Boleh diberikan penjelasan, Prof? Ya. Jadi kalau yang dikatakan uji moderating itu adalah uji melihat ya hubungan antara variabel independen atau juga variabel dependen itu diperkuat atau diperlemah ya oleh variabel pomoderasi. Nah, ada 3 metode gitu kan. Ada 3 metode dalam melihat dia berhasil variabel pomoderasi itu bisa memperkuat atau bisa memperlemah. Itu ada 3 metode. Yang pertama metode interaksi. Ya, yang kedua dengan metode selisih mutlak. Dan yang ketiga metode absolut. Nah, itu kalau pomoderasi ya. Nah, dalam output WattPLS ini itu yang dihasilkan itu adalah dengan metode apa? Interaksi ya, perkalian. Nah, interaksi perkalian. Nah, bisa kita lihat dari situ. Jadi kalau dari hasil ini tadi, ternyata X2 yang berhasil dimoderasi oleh Z, sedangkan X1 dan juga X3 tidak berhasil dimoderasi oleh variabel pomoderasi tersebut. Nah, ini di hasil ya. Bisa kita lihat tadi di hasil nilai ininya ya, nilai p-value ini. Nah, ini kan. X3 kepada Y dia berpengaruh. Ya, ini nilai signifikansinya. Yang lain tidak berpengaruh. Ini tidak berpengaruh, ini tidak berpengaruh. Nah, itu untuk moderasi. Bagaimana uji interaksi? Nah, uji interaksi itu adalah uji yang memperantarai hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, variabel apa itu? Ya, variabel yang memperantarai. Ya, misalnya X bisa berpengaruh terhadap Y. Karena apa? Karena diperantarai oleh Z. Nah, diperantarai dia ya. Jadi, cara mengukurnya bagaimana? Ya, cara melihatnya dengan nilai betanya. Gitu ya. Dengan betanya signifikan atau tidak. Gitu ya. Nah, jadi uji interaksi tadi bisa juga kita lihat pengaruhnya secara langsung, ya pengaruhnya secara tidak langsung, dan juga total pengaruh. Nah, itulah sekilas mengenai penggunaan variabel pomoderasi atau juga pemediasi. Nah, itu dia. Silakan. Assalamualaikum, Prof. Iya, Pak. Waalaikumsalam. Begini, Prof. Saya agak apa juga ini, memang ini program dokter kita ini kan. Ya. Yang kita ikuti kan ini 4 dosen metodologi penelitian. Ya. Jadi kelihatannya setiap dosen itu berbeda aplikasi loh, Prof, kan. Kalau dikasih tugas kita harus dengan WattPLS ini juga, kita sebagai pemula baru kenal ini jadi persoalan kan. Apa namanya, nggak mungkin semua aplikasi ini harus kita kuasai, Pak Dokter kan. Kalau saya dari dulu yang saya kuasai itu kan cuma SPSS sama SEM-AMOS itu. Nah, jadi ini ada lagi Pak Rahmat, macam Pak Rahmanta Ginting, EVIUS sama Livrel. Inilah tambah lagi satu lagi. Jadi saya agak apa sebenarnya aplikasi apalah yang kita bikin supaya kita bisa nanti mengerjakan apa namanya disertasi kita ini, Prof. Kalau dengan begini, kalau dibikin dengan tugas ini pula dengan dosen yang lain-lain lagi aplikasinya agak kebingungan juga ini, Prof. Mohon arahannya lah, Prof. Mohon maaf ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, sebenarnya Pak, kita bagus ya banyak mengenal aplikasi. Karena apa? Kita pertama adalah menghindari kemiripan. Nah, jadi kalau kita kualitatif itu sangat rentan sekali, Pak ya. Kita terkena masalah similarity yang sama. Nah, kalau kita menggunakan berbeda aplikasi, insya Allah kita terhindar dari masalah similarity, plagiarisme sekarang kan yang lagi banyak disorot orang. Ini keunggulannya. Jadi kalau Bapak dalam hal ini melakukan riset, terutama dengan aplikasi yang apalagi aplikasinya baru, ya mudah-mudahan terhindar ya dari masalah kemiripan, gitu kan. Kalau di tes Turnitin saya jamin itu pasti rendah similarity-nya. Nah, jadi hikmahnya di situ. Kita banyak aplikasi maka kita rendah similarity. Tapi kalau kita
melulu SPSS gitu kan, itu sangat rentan sekali Pak, gitu kan, mirip dengan paper yang lain. S3 itu kan esensinya riset. Tanpa riset kita bukan S3. Ya, kalau kita hanya sekedar menguji variabel S2 Pak gitu ya. Tapi kalau kita S3 inilah adalah riset gitu ya. Jadi semakin banyak aplikasi menyelamatkan peneliti ya dari aspek apa gitu ya, kemiripan hasil karyanya dengan peneliti yang sebelumnya atau yang lain gitu Pak. Nah, jadi itu nggak masalah kita nguasain 2 pun ya, tapi berlahan yang lain juga kita pelajari lah Pak gitu ya. Itu dia Pak. Harapannya ya kita mengurangi paper yang mirip Pak gitu. Itu dia. Tapi kalau untuk tugas Pak, saya kira yang mau pakai Smart PLS ini, PLS ini boleh diprioritaskan ya. Yang tidak pakai pun juga nggak masalah. Nah itulah, kalau memang nggak bisa menguasai ya, nanti videonya bisa Bapak putar lagi ya cara mengoperasikannya. Dan juga PowerPoint saya tadi. Kalau saya sukanya ini Pak sekarang. Word PLS saya suka, kemudian Smart PLS saya suka. Nah ini yang 2 aplikasi yang favorit. Dan yang terbaik sekarang Smart PLS gitu ya, di dunia. Ya silakan Bapak Ibu. Jadi Pak Dokter. Oh ya silakan Pak. Mengenai tugas tadi Prof, ini kan kita nanti masuk ke metode, ya. Dan juga harus diuraikan. Ini juga harus menggunakan alat PLS atau cukup dengan literatur review, berarti kan menjadi kualitatif. Wajib Pak ya, wajib pakai aplikasi ini kita. Nah jadi kita tidak mutlak harus uji pengaruh Pak, tapi kita juga bisa benar nggak reflektif atau tidak itu. Misalkan wakaf gitu kan, wakaf itu terbentuk dari teorinya ada 3 katanya. Bapak lah yang menguasain itu kan, apa teori dari wakaf itu kan. Nah untuk itu benar nggak di lapangan. Nah Bapak ujilah dengan uji dimensi wakaf itu terbentuk dari 3 dimensi atau ada 4. Nah ini aja Bapak analisa udah jadi 1 paper yang saya gray area biru ini. Ini adalah uji apanya gitu ya, uji loading dan juga cross loading atau juga reflektif atau tidak reflektif gitu ya. Nah ini dia. Jadi kalau dia katanya refleks berarti merupakan indikator dari itu, dari variabel tersebut. Nah ini aja nggak usah pun uji pengaruh tapi uji reflektif boleh. Jadi 1 paper tulisan. Dan nantinya saya setting bahwasanya bisa diterbitkan di jurnal yang cepat gitu kan. Jadi nggak terlalu banyak revisi gitu. Silakan Bapak Ibu yang lain. Ada? Sedikit lagi Prof. Ya Pak. Pasti belum paham soal tugas ini Prof. Berarti sudah ada hasilnya yang kita kumpulkan atau gimana? Nantinya di pertemuan berikutnya Pak, lebih bagus ada hasilnya langsung deh gitu ya. Artinya udah jadi paper. Jadi nanti saya tinggal koreksi sedikit-sedikit saja. Kemudian juga saya perlu mau menyampaikan Pak ya, dalam penulisan papernya Bapak Ibu harus mengetahui apa namanya gel code ya. Udah pernah dengar namanya gel code? Gel code? Belum, Prof. Ya, baiklah saya terangkan sedikit masalah gel code ya. Bentar. This meeting is being recorded. Ya, sebentar ya Pak. Nah, ini ya gel code yang harus diikuti ya. Jadi dalam struktur Bapak Ibu itu minimal harus ada 2 gel code. Ya, gel code itu adalah klasifikasi bidang area Bapak dengan bidang ya boleh dikatakan syariahnya adalah ekonomi gitu ya. Jadi berkaitan dengan apa?
Ya, kalau misalnya berkaitan dengan apa ya, makroekonomik, ya berarti B21 ya jelkotnya. Ya, makroekonomik. Kalau berkaitan dengan apa ya, berkaitan dengan pemodelan ekonomi, ya maka itu adalah C51, Model Construction and Estimation. Ya, kodenya ya. Jadi itu paper-paper bidang ekonomi itu punya kode gitu ya. Begitu juga paper di bidang lingkungan itu punya kode sendiri gitu ya, isunya gitu. Artinya ini adalah isu yang dibahas di struktur paper Bapak Ibu. Jadi misalnya kalau Pak Fuadi, papernya bidang apa nanti Pak? Bapak tulis. Ini juga Prof. Kalau misalnya di manajemen misalnya gaya kepemimpinan seseorang yang ada ini kan lebih dengan tugas yang waktu yang singkat. Jadi saya berpikir mungkin di kampus itu dengan data yang sudah ada ya lebih mudah mungkin Prof. Mungkin lebih tepat gaya kepemimpinan Islam gitu Prof. Ya, berarti kepemimpinan adalah leadership ya Pak ya, atau human resource ya. Maka kita cari jelkotnya human resource. Kita klik, kita Ctrl F gitu kan, human. Nah, berarti dia atau performance ya Pak ya, saya kira ya, performance ya. Nah, kalau dia performance, apakah form performance atau juga orang gitu ya? Nah, behavior ya berarti ya. Berarti behavior itu adalah L20 kode Bapak ya. Nah, jelkot wajib punya ya. Setiap di tugas nanti ya jelkotnya disebut ya Pak ya, gel classification code. Ya, kalau Pak Fuadi L20 berarti. Silakan Bapak Ibu. Pegadaian Pak. Pegadaian ya, berarti kepegadaian itu sistem perdagangan Pak ya. Leasing ya, apa sih? Pegadaian leasing ya? Bukan. Pegadaian. Bahasa Inggrisnya Pak pegadaian. Masuk pembiayaan itu, pembiayaan mikro. Oh, financing ya. Financing, berarti financing. Nah, inilah, berarti financing kodenya D92. Pegadaian ya. Financing, pembiayaan itu. Atau bukan pembiayaan itu, apakah financing policy atau financing yang lain gitu kan. Tapi lebih tepat saya kira ini Pak ya, D92 Bapak. Financing pegadaian ya. Silakan Bapak Ibu yang lain. Tulisannya kira-kira tentang apa? Kalau perbankan Prof? Banking berarti Pak. Banking ya. Kodenya berapa? Banking di kodenya ya ini. Bukan central banking Pak ya? Bukan. Investing banking atau lending. Ya, kalau dia ya kita bisa di investment banking juga sih Pak. Secara umum sih, banking secara umum. Ya, berarti Pak Rijal G21 bank ya. Oh, G21 Prof G21 ya. Minimal satu Pak ya punya siap, kita Prof. apanya? Jelkotnya. Iya, Silakan Bapak Ibu yang lain. Kalau sosial Pak? Sosial tentang sosial apa Pak? Bantuan Pak. Oh, bantuan berarti loan ya. Pinjaman. Pinjaman ya. Ya, governmental loan ya, pinjaman pemerintah ya. K81 Pak. Nah itu dia Pak apa ya? Silakan lagi Pak. Digitalisasi perbankan. Oh berarti mana, digitalisasi perbankan teknologi ya Pak ya? Iya. Sosial Pak. Kok jadi non? Nah teknologi ya berarti Pak L24. Ya L24 ya Pak. Silakan Pak yang lain. Nah itu ya, jadi dilihat ya isunya isu apa gitu kan, secara menyeluruh untuk menentukan jelkot ini. Nah ini udah standar internasional ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Baiklah kalau tidak ada, saya kira itu saja Pak ya. Kalau penjualan jelkotnya apa?
Mana Pak Dadang? Terus bantu Bagian penjualan ada Pak. Apa itu Pak? Gel code-nya maksudnya. Jelkotnya. Gel code tentang apa itu Pak? Penjualan. Penjualan ya, berarti marketing ya Pak? Ya, marketing. Ya, marketing itu gel code-nya adalah M31 Pak. M31. Ya. Jadi untuk melihat gel code-nya tinggal dieksplorasi aja di Google, dapat filenya Pak. Ini yang sudah ditetapkan di Amerika ya, isu-isu terkait dengan bidang ekonomi. Silakan lagi Pak, ada lagi? fiskal Pak, Operator. Tentang apa itu Pak? Fiskal. Oh, fiskal ya? Ya. Fiskal banyak Pak. Oh, 2 iya, Pak. Oh, Oke. 2 banyak sekali Ya, Pak. Bro. Silakan Pak. Oke. Lagi. Kalau SDM, Prof. Berarti human resource Pak ya? Ya, human resource. Ya, human resource O15 Pak. U15. O15. Human resource, human development, income distribution, migration. Ya. Terima kasih, Bro. Ya, Pak. Silakan Pak, ada lagi Pak? Prof. Ya Pak. Prof. Silakan Pak. Kecurangan. Pak Paul. Tentang kecurangan, Prof. Fraud ya? Ya. Fraud. Audit berarti Pak itu ya? Iya, Prof. Kalau fraud tidak ada, berarti audit itu Pak, audit ya. Nah, ini berarti M42 Pak. M42 Pak Asmaul Husna ya. Iya, Prof. Terima kasih, Prof. Silakan Bapak Ibu. Bidangnya lagi papernya. Asuransi, Prof. Ya, insurance. Ya, insurance G22 Pak. Aris ya. Etika bisnis Islam, Prof. Etik Ibu ya. Ya. Bisnis etik. Ya, etiknya nggak ada, tapi apa yang similar dengan bisnis etik? Kalau di objek penelitiannya di perbankan juga, bisnis etik di perbankan. Etika Berarti attitude ya Bu ya. Attitude juga tidak ada gel code-nya. Berarti banking tadi Bu ya, berarti banking institution ya. Ya. Ya, banking tadi deh, gitu ya. Behavior. Nah, jadi banking, financial institution and service. Jadi banking institution atau kalau misalkan apa apa namanya lembaga keuangan mikro ya, microfinance itu J21 ya. Tapi kalau banking tadi ya berarti G21 Bu. G21 ya. Ya, G21. Silakan Bapak Ibu. Ya, jadi saya kira itu saja ya Bapak Ibu. 6 langkah yang harus Bapak Ibu selesaikan dengan pendekatan ya WordPLS ya untuk menghasilkan sebuah paper ya. Nantinya boleh juga diskusi dengan saya Pak ya, dengan nomor ya kalau ada yang kurang jelas boleh kita diskusi 0812 ya 633 1000. Ya, 0812 633 1000. Ya, kalau ada yang kurang jelas boleh silakan bertanya Bapak Ibu ya. Boleh diskusi kita untuk papernya. Jadi minggu depan semuanya Pak sudah papernya jadi dengan Komting membagi kelompoknya dan masukkan nama ya pertama ketua prodi, kemudian sekretaris prodi ya, agar institusi ini luaran perkuliahan ini outcome-nya
itu bisa ini Pak ya, bisa apa namanya? Ya bisa melahirkan outcome ya. Jadi selain dari perkuliahan juga kita mendapatkan benefit yang lain untuk prodi ya. Baiklah, kalau tidak ada, saya kira itu saja ya Bapak Ibu.